Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurulaili dari program studi Pendidikan Geografi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang hakikat pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Untuk yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, maupun negara. Untuk tujuan pendidikan sendiri, yang pertama terdapat tujuan umum. Tujuan ini merupakan tujuan pendidikan secara nasional. Pancasila merupakan landasan dari tujuan umum pendidikan nasional di Indonesia. Yang kedua, yaitu tujuan institusional. Tujuan ini merupakan tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai suatu pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu tujuan kurikuler. Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Yang terakhir, terdapat tujuan instruksional. Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penguasaan materi tertentu. Telah mempelajari pengertian dan tujuan pendidikan. Di sini selanjutnya terdapat hakikat pendidikan. Apa hakikat pendidikan itu? Hakikat pendidikan adalah sebuah upaya memanusiakan dan membudayakan manusia sehingga mampu menciptakan, berkarya, berbudi baik bagi kehidupan ekoverisnya atau kebulatan diri dan lingkungan. Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia dapat menjadi manusia karena melalui proses yang dinamakan pendidikan. Sejarah berhasil membuktikan tentang kebenaran pernyataan tersebut dengan ditemukannya seorang anak manusia bernama Isabella di Pennsylvania Barat. Setelah mengetahui hakikat pendidikan, selanjutnya terdapat konsep-konsep pendidikan. Konsep yang pertama yaitu pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Konsep yang kedua adalah pendidikan adalah proses di mana individu diajar bersikap setia dan taat dengan mana pikiran manusia ditera dan dibina. Yang ketiga, yaitu pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan di dalam yang dimana individu diberi pertolongan untuk mengembangkan kekuatan, bakat, kemampuan, dan minatnya. 4 adalah pendidikan merupakan pembangunan kembali atau penyusunan kembali pengalaman sehingga memperkaya arti perbendaharaan pengalaman yang dapat meningkatkan kemampuan
dalam menentukan arah tujuan pengalaman yang selanjutnya. Konsep yang terakhir yaitu pendidikan adalah proses di mana seseorang diberi kesempatan menyesuaikan diri terhadap aspek-aspek kehidupan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan modern untuk mempersiapkan agar berhasil dalam kehidupan orang dewasa nantinya. Selain konsep-konsep pendidikan, di sini juga terdapat unsur-unsur pendidikan. Unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan subjek yang dibimbing karena peserta didik ialah pribadi yang otonom, ingin diakui keberadaannya, mempunyai keinginan mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Unsur pendidikan yang kedua adalah pendidik. Seorang pendidik merupakan orang yang membimbing, memberikan ilmu pengetahuan, serta orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peran pendidik pada umumnya ditunjukkan untuk orang tua, guru, dan pelatih. Unsur pendidikan yang selanjutnya yaitu interaktif pendidik. Apa itu interaktif pendidik? Interaktif pendidik yaitu sebuah interaksi atau komunikasi secara timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Untuk unsur selanjutnya yaitu terdapat unsur tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan secara umum adalah tujuan dari keseluruhan jenis kegiatan selama berlangsungnya peristiwa-peristiwa pendidikan. Untuk unsur selanjutnya yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan berperan sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan. Materi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu materi inti dan materi lojal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Untuk materi lojal mempunyai misi mengembangkan kebinekaan dan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Unsur yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 tempat dan biasanya disebut tripusat pendidikan, yang mana ketiganya itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir. Contoh dari pembinaan itu sendiri adalah dengan melalui proses penghargaan, pembelajaran, pembersihan, dan pembiasaan, serta kompetensi yang berupa profesi, kepribadian, dan sosial. Dengan pembinaan tersebut, diharapkan akan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat pula kedewasaan berpikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.